Renungan Syabat tanggal 26 April tahun 2025. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mempelai kudus Adoni Yeshua Mashiach siap untuk mendengarkan Dafar Elohim, Dafar Adoni Yeshua Mashiach. Semua ini kami alaskan hanya di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Yeshua Mashiach, Wirwah Kodes. Kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adoni Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Sahabat Salam, mempelai Adoni Yeshua Mashiach, baik yang hadir secara offline maupun juga secara online ya. Puji Bapak Yahweh, kita sudah memasuki hari atau Sabat terakhir ya di bulan April ya. Sabat depan kita sudah memasuki bulan baru di bulan Mei. Ya, puji Bapak Yahweh, kita akan mendengarkan Dafar Elohim, tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan visi misi dan juga hierarki Samaim ya, dan juga latar belakang pelayanan kita secara singkat ya. Saya ingin menyampaikan ya, artinya ini selalu saya ulang-ulang ya, berkali-kali setiap Sabat ya, tetapi masih banyak juga yang belum mengerti ya mengenai visi misi kita ya. Artinya banyak
orang ya di luar sana itu komplain ya, dalam arti mengklaim, wah hanya YRH yang di rapture ya. Jadi artinya ya memang itu yang diperintahkan kepada saya ya. Jadi artinya kalau memang ada di luar sana yang bisa di rapture, silakan ya. Saya tidak akan berdebat masalah hal itu ya, karena keselamatan itu adalah pilihan ya. Jadi makanya saya selalu mengatakan, jikalau memang ada yang diutus selain saya untuk mempersiapkan mempelai kudusnya Adonis Wahamasia untuk di rapture, ya silahkan ya. Jadi supaya kita mengerti ya, apa arti dari visi misi dari YRH Ministry. Kita memiliki visi adalah siap diangkat hidup-hidup masuk ke Samain ya, dan tidak mengalami kematian. Itu yang disebut dengan rapture. Banyak orang berpikir rapture ini kejadiannya tiba-tiba. Memang kejadian tiba-tiba, tetapi ini peristiwa yang sudah dirancangkan oleh Elohim ya, oleh YHWH itu sejak sebelum permulaan dunia. Sejak sebelum penciptaan, rapture ini sudah dirancang, dan kejadiannya nanti hanya sekejap mata. Jadi rancangan yang mungkin ribuan tahun, bahkan sebenarnya kalau sebelum penciptaan itu bisa jutaan tahun, bisa miliaran tahun, bahkan juga bisa triliunan tahun. Tetapi kejadiannya hanya sekejap mata, dan itu hanya terjadi di zaman akhir ini. Tidak terjadi di zaman Nabi, di zaman Rasul, ataupun di zaman-zaman yang lain. Hanya di zaman akhir. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi artinya rapture ini ya, kita diangkat hidup-hidup ini belum pernah terjadi ya. Kalau kita membaca kitab suci ya, kita pernah membaca Henokh dan Elia diangkat hidup-hidup. Tetapi beda ya, bedanya apa? Bedanya nanti di zaman akhir ini kita di rapture, yang menjemput kita itu langsung pencipta kita. Dan ini belum pernah terjadi ya sejak penciptaan ya sampai dengan nanti terjadinya rapture, dan ini satu-satunya peristiwa yang terjadi. Di zaman Henokh dan Elia, mereka tidak dijemput oleh penciptanya. Ini yang banyak orang tidak mengerti. Mereka berpikir, wah kita juga bisa di rapture kok. Ya, artinya jikalau orang ya tidak mengerti rapture, ya saya sampaikan, jikalau manusia tidak mengerti rapture, berarti dia tidak mungkin di rapture. Ya, sekali lagi saya sampaikan, manusia yang tidak mengerti rapture tidak mungkin di rapture. Ya, paling tidak dia mengerti dan mendengar dari orang yang diberitahukan oleh Elohim, oleh YHWH. Paling tidak dia mendengarkannya. Karena apa? Karena rapture ini harus mempersiapkan diri. Ya, tidak mungkin orang bisa di rapture tanpa persiapan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, tidak mungkin orang di rapture. Artinya kalau dia tidak mengerti, bagaimana dia bisa mempersiapkan diri. Jadi nanti kita akan lihat dadafar Elohim pada sahabat ini ya. Kita yang dijemput ini harus mempersiapkan diri. Ya, tidak mungkin orang kawin tiba-tiba tanpa ada persiapan, tanpa mengenal pihak keluarga laki-laki atau keluarga perempuan, tiba-tiba mereka kawin begitu saja dengan pesta besar, itu tidak mungkin. Ya, harus ada persiapan dan harus sudah mengenal jauh sebelumnya. Ya, jadi tidak ada yang sifatnya perkawinan itu atau pernikahan itu tiba-tiba, itu tidak ada. Ya, harus ada persiapan. Ya, jadi kalau kita sering mendengar ya di media online yang mengatakan, wah saya melihat rapture, ya saya juga di rapture.
ya, seolah-olah rapture itu seperti kacang goreng, ya, tidak, ya, seperti saya sampaikan, untuk di rapture itu sangat sedikit, ya, bahkan dikatakan seperti zaman Nuh, ya, kedatangan anak manusia itu seperti zaman Nuh. Zaman Nuh itu hanya 8 orang dari 1 miliar lebih pada saat itu. Begitu juga di zaman Lot, ya, hanya 3 orang yang diselamatkan. Rapture juga begitu, ya. Itulah visi kita, ya, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian, dan juga berarti kita mengalahkan kematian. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa mengalahkan kematian, karena kematian itu adalah upah dosa, ya. Jadi kita mengalahkan kematian dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua HaMashiach, dan juga dengan minyak kudusnya, dan juga dengan baptisan Roh Kudus. Ini yang harus difahami, ya. Kita punya pelayanan kantor pusat di Samaim, Yerusalem Baru. Gembala agung kita adalah YYRH Ehad, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Ehad, satu adanya. Artinya kita semua pusatnya di surga, dan gembala agung kita Elohim itu sendiri langsung. Saya bukan gembala pusat, ya, saya hanya gembala cabang yang tidak memiliki otoritas apa-apa di dalam rapture, ya. Jadi yang bikin rapture itu hanya gembala agung kita, YYRH Ehad. Kita punya misi adalah ready to rapture, siap untuk rapture, siap untuk menyambut kedatangan Adoni Yeshua HaMashiach, atau siap untuk dijemput oleh mempelai kudus kita Adoni Yeshua HaMashiach di awan-awan kemuliaannya. Itulah visi dan misi kita. Di Samaim, ya, itu ada hierarki Samaim, ya, ada posisi yang paling tinggi di Samaim itu adalah tahta, ya, tahta Elohim. Yang duduk di tahta itu adalah YYRH Ehad dan mempelai HaMashiach. Mempelai HaMashiach saat ini belum ada, ya. Nanti pada saat rapture lah baru mempelai HaMashiach itu ada. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, untuk menjadi mempelai HaMashiach jutaan orang tidak mungkin, ya. Jangankan bicara jutaan, ribuan orang juga tidak mungkin, ya. Itu hanya orang-orang tertentu, ya. Jadi artinya rapture ini hanya untuk orang-orang tertentu. Makanya kalau pernah mendengar khotbah saya ketika rapture terjadi, ya, itu dunia akan menyangkal itu rapture, ya, karena sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Jadi kalau ada yang komplain, wah cuma YYRH Ministry yang di rapture, amin, karena itu yang diberitahukan kepada saya. Kalau memang ada pelayanan lain mengklaim dia di rapture, silahkan, ya, silahkan. Karena apa? Karena saya tidak mau berdebat masalah siapa yang di rapture, ya, karena itu adalah wewenang dari Adon Yeshua HaMashiach, ya. Karena saya diperintahkan untuk berteriak, membangunkan mempelai kudusnya supaya menyambut kedatangan Adon Yeshua HaMashiach. Karena saat ini banyak mempelai kudusnya itu saat ini masih tertidur, ya. Artinya tertidur itu tidak mengetahui apa-apa mengenai keselamatan, ya. Jadi ini yang harus kita pahami, ya. Nanti saya akan jelaskan, ya, secara singkat juga, ya, mengenai kenapa tertidur, ya. Lalu di tahta itu ada 5 hal, ya. Pertama, metrai itu bicara baptisan Roh Kudus. Ini juga, ya, saya selalu mengatakan, dulu saya juga tidak mengerti, ya. Dulu setiap orang yang dibaptis selalu dikatakan namamu tercatat di kitab kehidupan, ya. Padahal yang bisa, ya, diberi otoritas kuasa untuk mencatatkan nama manusia di dalam kitab kehidupan itu hanya orang yang ada Roh Kudus di atas kepalanya, hanya ada burung merpati. Kemarin juga ada yang komentar, ya, memang benar, ya,
ketika zamannya Adonai Swahamasya, yang ada burung merpati di atas kepalanya adalah Adonai Swahamasya, hanya dia. Sekarang di zaman akhir siapa? Ya, artinya Adonai Swahamasya saat ini ada di Samaim. Ya, dia sudah kembali ya ke tahtanya. Dan saat ini ya, yang ada burung merpati di atas kepalanya atau Roh Kudus, itulah yang memiliki kuasa untuk mencatat ya nama manusia yang dilayakkan masuk ke Samaim di dalam kitab kehidupan. Di luar itu tidak mungkin ya. Kenapa? Karena wah, banyak sekali ya, 1001 macam ya yang menghambat kenapa orang tidak bisa dicatat di dalam kitab kehidupan. Orang mungkin akan berkata, wah, bertobat ya, betul. Pertobatan itu 1001 macam versi. Ya, banyak orang tidak mengerti pertobatan yang sebenarnya apa. Ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Jadi metra itu bicara baptisan Roh Kudus, dan ini hanya dilakukan oleh orang yang ada Roh Kudus di atas kepalanya, yang diperlihatkan pada saat dia dibaptis, pada saat dia melakukan baptisan, seperti yang kita lakukan pada saat saya melakukan pentahiran. Di situ diperlihatkan ada Roh Kudus, ada burung merpati di atas kepala saya, dan itu kejadiannya 17 tahun yang lalu. Ini yang harus dipahami ya. Jikalau tidak setuju juga tidak apa-apa, silahkan ya. Kalau memang gembala Anda bisa memeteraikan Anda di dalam kitab kehidupan, silahkan ya, tanya mereka ya. Kenapa? Seperti saya sampaikan, ketika orang itu sudah masuk ke alam roh ya, tidak bisa kembali lagi ya, apalagi kalau yang namanya benar-benar mati ya. Kalau sudah benar-benar mati, engkau mau berteriak apapun di alam sana tidak ada gunanya ya. Ini yang harus difahami. Itu arti metrai. Lalu kita bicara perjamuan. Perjamuan ini bicara menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Swahamasya. Ini juga banyak orang tidak memahami. Mereka berpikir, wah, itu kebiasaan orang Eropa makan roti. Kebiasaan orang mereka orang Yunani ya. Orang ya Eropa lah ya, saya bilang. Jelas dalam firman ya, di Yohanes 6 itu jelas ya, akulah roti kehidupan. Ya, selalu dibandingkan dengan roti mana ya. Roti mana itu dimakan setiap hari. Tidak ada roti dimakan 1 kali 1 tahun, tidak ada. 1 kali 1 bulan juga tidak ada ya, jarang ya. Apalagi istilahnya mereka juga memakan roti itu tidak menganggap itu sebagai tubuh atau minum anggur sebagai darah Adoniswa. Mereka hanya menganggap itu roti dan anggur itu seperti perjamuan makan roti tidak beragi ya. Bukan itu maksudnya ya. Karena Adoniswa juga mengatakan, aku berbicara kepadamu bukan mengenai roti tidak beragi, tetapi mengenai ragi orang Farisi dan orang Saduki. Artinya apa? Itu bicara pengajaran ya, bicara sesuatu yang menyesatkan ya. Itulah bicara ragi ya. Jadi artinya kalau kita menyatu dengan Adoniswa ya, dengan mempelai kudus kita setiap hari, maka dikatakan aku dalam engkau, engkau dalam aku, dan kita di dalam Bapa Yahweh. Kalau kita sudah ehad dengan YYRH, dikatakan siapa lagi lawan kita. Termasuk kematian pun tidak bisa menyentuh kita, karena kita satu dengan YYRH. Itulah artinya supaya kita bisa di-rapture. Kalau kita saja tidak mengerti, bagaimana mungkin kita bisa di-rapture? Ya. Itu ya hikmat ya, atau logika yang harus difahami. Lalu ada urapan kudus, ada minyak kudus ya, minyak zaitun ya, itu bicara Adoniswa ya. Artinya minyak kudus ini, setiap orang yang mau ke Samaim ya, dia harus diurapi dengan minyak kudus supaya dia bisa masuk ke Samaim, baik diurapi di dunia ini dan juga nanti diurapi sebelum masuk ke Samaim
oleh malaikat ya untuk bisa masuk ke Samaim. Itu bicara urapan kudus. Karena apa? Karena saya sudah melakukan ini sudah cukup lama ya, dan lebih dari 20 orang yang saya urapi ya dengan minyak kudus sebelum mereka meninggal, mereka saat ini ada di Firdaus ya. Meskipun mereka orang tidak percaya, bahkan orang yang hidupnya kurang dari 1 kali 24 jam ya, begitu saya urapi dengan minyak kudus, mereka ketika meninggal mereka masuk ke Firdaus. Ini persis seperti yang di sebelah kanan Adoniswa Hamasya. Pada saat itu juga dia masuk ke Firdaus. Begitu juga orang-orang yang saya layani. Lalu berikutnya adalah Holy Family, keluarga kudus. Ini juga ya harus kita pahami. Keluarga kudus ini bicara hubungan yang baik ya antar anggota keluarga maupun juga orang-orang di sekitar kita. Jangan kita sampai istilahnya membuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Bapak Yahweh ya. Jangan kita saling menghujat, jangan kita saling menghina ya, apalagi hubungan antara suami istri, orang tua anak, maupun juga bersama dengan saudara-saudara yang lain, bahkan juga dengan teman-teman sekitar kita, jangan sampai menjadi batu sandungan. Jadi kita harus menjaga kekudusan hubungan ya. Lalu berikutnya yang kelima adalah hidup di Samaim. Ini bicara ketaatan dengan firman ya. Artinya saya berkali-kali mengatakan ya, banyak orang di luar sana ya, terutama penyembah Bapak Yahweh ya, menganggap minum susu coklat itu merubah DNA ya. Bahkan saya baru saja mendengar ada penyembah Bapak Yahweh yang melakukan baptisan ya, mengatakan susu coklat ya harus dikeluarkan dari tubuhnya. Waduh, saya kaget ya mendengarnya. Bahkan dikatakan supaya DNA-nya kembali kepada DNA Yahweh. Waduh, luar biasa ya. Ini yang selalu saya sampaikan ya, Bapak Ibu mempelai Adoniswa Hamasya maupun yang mendengarkannya, hati-hati ya mengikuti pengajaran seperti ini. Makanya kenapa saya disuruh berteriak ya, karena penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini banyak tidak mengerti ya mengenai Dafar Elohim, Dafar Adoniswa Hamasya. Jadi mereka menelan bulat-bulat ya, dan itu berbahaya ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan berdoa ya ke alam roh antara jam sekian sampai jam sekian ya, tengah malam ya. Saya sudah menyampaikan kesaksian saya ketika masuk ke alam roh. Alam roh itu bicara alam kematian, ya, bukan bicara surga, bukan bicara Samaim. Samaim itu tidak ada di alam roh, ya. Samaim itu ada di Samaim, di surga, dan beda tempat, ya, beda tempat. Artinya alam roh itu, ya, sebatas bumi ini, ya. Yang saya tahu alam roh itu sebatas bumi ini. Samaim itu ada di langit ketiga. Ya, jadi itu bukan alam roh ya, hati-hati ya. Karena apa? Karena engkau belum pernah masuk ke Samaim, jadi engkau tidak tahu. Di Samaim itu kita bisa bersentuhan, kita bisa memegang pagar, memegang meja, ya, memegang dinding, kita bisa ya. Kalau di alam roh tidak bisa, jadi tidak sama ya. Jadi hati-hati ya, kalau engkau berdoa ke alam roh itu sebenarnya sama dengan engkau berdoa mencari berkat yang dirampas. Ya, di alam roh itu banyak berkat rampasan ya. Nanti kapan-kapan saya akan sampaikan mengenai berkat rampasan yang ada di alam roh. Jadi semua itu berkat yang di alam roh adalah berkat rampasan. Kenapa bisa dirampas? Ya, nanti akan saya sampaikan di waktu-waktu sabat berikutnya ya. Kemudian ada juga yang mengatakan Shavuot itu adalah Roh Kudus. Hati-hati ya. Roh Kudus itu hanya ada ketika Adoniswa yang mengatakannya. Ya, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan kepadamu roh penolong
dan dia yang akan menyaksikan mengenai aku, kata Adonisua. Artinya Roh Kudus itu ada ketika Adonisua di dunia ini dan dia menggenapi firman-Nya. Ya, di situ baru ada Roh Kudus. Kalau tidak ada itu tidak mungkin ada Roh Kudus. Jadi Safuor itu bukan Roh Kudus karena penggenapannya juga beda. Ya, ini yang harus difahami ya. Jadi saya tidak habis pikir ya. Penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini mata rohaninya itu banyak yang tertutup ya. Tetapi memang ya kalau saya perhatikan memang yang dipilih sangat sedikit ya. Makanya ada firman mengatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini tidak main-main ya Bapak Ibu ya. Karena seperti saya sampaikan hidup hanya sekali. Kemudian masuk hidup kekal atau mati kekal. Hanya itu saja. Ya, seperti yang saya sampaikan, saya sudah pernah masuk ke neraka, saya sudah melihat siapa yang ada di neraka, bagaimana disiksa di neraka, kemudian juga di alam kematian, ya, saya disiksa juga, kemudian saya masuk ke Samaim 3 kali, ya, artinya apa? Semua sudah saya alami, ya. Makanya ketika saya diminta oleh Adonisua untuk berteriak, saya tadinya tidak mau, ya. 2022 saya diminta, baru saya lakukan di 2024. Ya, artinya kita baru merayakan kemarin 1 tahun pelayanan YRH Ministry. Makanya kalau pernah mendengar ada khotbah saya, YRH Ministry itu dikontrak 2 tahun atau sampai rapture. Ya, jadi kita umur pelayanan kita ini sampai rapture. Ya, umurnya tidak sampai puluhan tahun, ratusan tahun, apalagi ribuan tahun, tidak ya. Jadi pelayanan kita ini adalah pelayanan rapture. Jadi untuk bisa masuk ke Samaim hidup-hidup ya, itu harus di rapture. Itulah 5 hal ya yang ada di tahta di Samaim. Lalu kita masuk ke hierarki malaikat ya, itu ada malaikat singgasana, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan malaikat-malaikat. Dan yang jatuh itu adalah malaikat singgasana, itu pimpinan dari kelompok kerubim. Itulah yang menjadi Satan ya, atau iblis kata orang, atau fallen angel. Lalu kita masuk ya mengenai mempelai ya. Jadi mempelai ini sudah ditetapkan ya sejak sebelum permulaan dunia, sejak sebelum penciptaan kita sudah ditetapkan. Itu banyak firman-Nya ya, lebih dari 3. Artinya begini, kalau ada firman yang sudah diucapkan ya, atau yang disampaikan kepada para nabi ya, 3 kali, dan itu intinya sama, maknanya sama, itu artinya mandatori, mutlak ya. Jadi itu harus dilakukan ya, sama seperti ketika firman mengenai tubuh dan darah Adonisua itu sangat banyak ya, dan itu harus dilakukan dan itu mutlak. Kalau kita tidak melakukannya ya berarti kita tidak taat ya, tidak taat dengan pencipta kita, tidak taat dengan keselamatan yang Dia sudah sediakan ya. Lalu mempelai kudusnya inilah nanti di rapture ya, dengan tubuh kemuliaan. Tadi kita sudah mendengar ya, lagu diangkat ya, itu lagu yang luar biasa ya. Artinya itu baru satu bulan, jalan 2 bulan lah ya, lagu itu diciptakan oleh mempelai kudusnya Adonisua di YRH Ministry, dan itu luar biasa lagu itu ya. Lalu kita nanti akan melihat ya, di bawah kita itu ada yang namanya para nabi, para rasul, dan para undangan. Nah, nanti kita akan bicara mengenai para undangan. Siapa sih para undangan ini? Karena banyak orang mengklaim ya, mereka bisa di rapture, mereka bisa masuk ke Samaim, masuk ke surga. Ya silahkan ya, silahkan. Kalau engkau memang bisa masuk di rapture atau masuk ke surga dengan versimu, silahkan ya. Saya hanya berkata ya, engkau harus bertanya langsung sama pemilik Samaim, pemilik surga ya. Jangan sama manusia ya, manusia tidak bisa apa-apa.
Bahkan seperti yang saya sampaikan, ketika masuk ke alam roh saja, manusia itu tidak bisa membela dirinya. Ya. Jangankan melawan penguasa alam roh atau roh yang paling kecil sekalipun, dia menyentuh dirinya sendiri saja tidak bisa. Ini yang tidak difahami ya. Jadi harus kita belajar ya, belajar berhikmat ya, dan tanya dengan Elohim, Yehovah. Lalu di alam roh itu ya ada yang namanya penguasa, otoritas, penghulu, dan roh-roh jahat. Penguasa-penguasa ini adalah Lucifer, ya, naga, Satan, ini ya, penguasa. Otoritas itu dewa-dewa Baal dan HBS, Hilal ben Sahar. Lalu ada penghulu-penghulu itu seperti Beelzebul, Legion, dan juga roh-roh jahat itu roh-roh yang menyerupai orang mati. Ya, inilah kebalikan dari hierarki malaikat di Samaim. Lalu kita lihat pertarungan di alam roh itu yang disebut dengan penguasa itu, itulah roh-roh agamawi, roh anti Hamasyah. Jadi roh-roh agamawi itu berasal dari penguasa, anti Hamasyah juga, roh-roh kekacauan juga, pemecah belah. Otoritas juga begitu, roh-roh peperangan, kekuasaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, roh-roh sakit penyakit, terorisme, dan sebagainya. Begitu juga penghulu-penghulu di alam roh ya, itu ada roh-roh percabulan, perjinahan, perceraian, roh santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu teluh, ilmu tenung. Ya, itulah contoh-contoh roh-roh ya. Kemudian ada juga roh-roh jahat, yaitu roh-roh kesurupan. Begitu juga ada roh-roh yang menyerupai makhluk-makhluk ya, makhluk halus. Itu yang sering kita dengar, penampakan-penampakan ya, dan juga indigo ya. Ini berasal dari roh-roh jahat ya. Lalu kita melihat bagaimana menguji setiap roh ya. Seperti yang saya sampaikan, menguji setiap roh itu tidak gampang ya. Salah satunya adalah Elohim itu, Yehovah itu selalu berfirman setiap saat ya. Dari kekal sampai kekal dia selalu berfirman. Dia tidak pernah berhenti berfirman ya. Artinya firman yang kita baca di kitab suci saat ini itu dibuat atau disampaikan oleh Elohim kepada nabi, kepada rasul, itu 3.500, bahkan terakhir ini 2.000 tahun yang lalu. Dan itulah yang kita baca saat ini. Sebenarnya Adoniswa juga berfirman sampai dengan saat ini, detik ini, bahkan sampai nanti di kekekalan. Sebagaimana dia berfirman kepada saya, itu sama firmannya ya. Cuma bedanya apa? Bedanya subjeknya. Bedanya adalah orang yang disampaikan oleh Elohim ya. Kalau dulu di zaman Nabi, di zaman Rasul, kalau sekarang kepada orang-orang yang hidup di zaman akhir, ya seperti kepada saya, ya artinya Yehovah itu selalu berfirman setiap saat sampai di kekekalan. Kemudian roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah. Ini juga ya harus kita pahami. Jadi seperti sejarah ya, bahwasanya Adon Yesua itu ya namanya diberikan oleh Bapa Yahweh melalui malaikat Gabriel kepada Maria, engkau harus menamai bayi itu, anak itu Yesua, bukan nama lain. Itulah sejarah yang benar ya. Nanti kita lihat apalagi sejarah yang benar. Karena apa? Karena kalau kita sudah mengubah sejarah, berarti semuanya berubah. Keselamatan pun bisa berubah. Ya, ini hati-hati ya. Nanti kita coba akan lihat ya sedikit ya mengenai penggenapan dari 7 hari raya. Ya, kenapa? Karena kalau kita sudah mengubah sejarah ya dengan masih mempertahankan sesuatu yang tidak digenapi, itu sebenarnya sama dengan menolak ya, sama dengan tidak mengakui Yesua Hamasyah. Ini nanti akan saya sampaikan ya. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kekal kepada orang yang dipilih ya, sebagaimana Adoniswa menyingkapkannya kepada orang tersebut. Jadi seperti yang saya sampaikan ya, ada firman yang mengatakan yang tahu Bapa itu anak, yang tahu anak Bapa ya, dan kepada orang yang disingkapkannya ya. Jadi penyingkapan ini disampaikan kepada orang yang diberitahu ya, langsung ya. Jadi tidak ada orang mengklaim, wah kan ada firman ini, firman itu. Betul ya. Makanya saya sampaikan penyingkapan melalui kitab suci ya, melalui daftar Elohim
yang kita baca itu penyingkapannya cuma 10%. 90% itu penyingkapannya secara langsung. Ya. Ini yang banyak orang tidak mengerti ya. Sama seperti zaman Adoniswa juga begitu. Ketika orang Yahudi mengatakan, kok kamu bisa mengatakan kamu anak Elohim? Ya, kamu lebih besar dari Bapak Abraham. Ya. Artinya apa? Artinya itulah yang disingkapkan kepada Adoniswa. Ya. Jadi tidak main-main ya, Bapak Ibu mempelai Adoniswa Masia. Karena apa? Karena hal yang sama juga saya sampaikan. Kalau engkau menolak, ya tidak apa-apa. Ya, karena apa yang disampaikan Adoniswa itu yang saya sampaikan. Adoniswa juga selalu mengatakan, aku diutus ya kepada Bani Israel, aku diutus kepada domba-domba yang hilang. Saat ini juga saya mengatakan, aku diutus untuk mempersiapkan ya mempelai kudusnya. Coba tanya sama gembala Anda, ya pimpinan rohani Anda. Pernah nggak dia diutus secara langsung oleh Adoniswa untuk mempersiapkan mempelai kudusnya, untuk menyambut kedatangannya? Tanya, ya. Seperti saya sampaikan, kalau saya bohong, saya dilempar ke lautan api. Hanya mereka juga begitu. Bapak, Ibu, benar nggak diutus? Kalau nggak dilempar ke lautan api, tanya, ya. Jadi firman itu berkuasa, ya. Hidup kekal atau mati kekal, ya. Itu ya yang harus kita pahami. Lalu roh kebenaran itu memiliki kuasa Elohim yang dahsyat ya. Ini juga ya, seperti yang saya sampaikan, Adoniswa mengatakan ya, engkau akan menerima kuasa ya. Artinya kuasa yang dahsyat ya, kuasa membangkitkan orang mati ya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan ya, dan yang sakit sembuh, yang koma bangkit ya. Inilah kuasa dari Samaim ya, bukan dari alam roh ya. Jadi artinya kuasa inilah yang selalu diberikan oleh Adoniswa kepada saya ya. Ada juga firman yang mengatakan, aku memberikan kamu kuasa ya, menginjak ular ya. Artinya kita bisa mengalahkan misalnya binatang-binatang berbisa, bahkan kita dikatakan minum racun pun kita tidak mati. Sekarang saya tanya, apakah kuasa itu berlaku untuk semua orang yang percaya? Tidak, hanya orang-orang tertentu. Kebenaran itu menyingkapkan orang-orang pilihannya di zaman akhir sebagai mempelai kudusnya. Ini yang disampaikan kepada saya ya. Jadi artinya di zaman akhir ini itulah khusus untuk mempelai kudusnya. Jadi YYRH Ministry ini khusus untuk pelayanan untuk mempelai kudusnya Adoniswa. Itulah yang namanya rapture ya. Jadi banyak di luar sana tidak mengerti rapture. Kalau sudah tidak mengerti rapture, ya berarti dia tidak tahu rapture. Kalau orang sudah tidak tahu rapture, ya bagaimana mungkin dia di rapture? Ya, logikanya itu saja. Ya. Lalu kita lihat ya YYRH Ehad Plan ya, perencanaan YYRH Ehad. Lalu ada yang namanya timeline ya, sejak Adoniswa sampai kepada zaman akhir. Ya, lalu ini kita lihat ya, bagaimana Yesua sampai kepada zaman akhir ya. Kita sudah berada di akhir ya, hari ke-6 ya. Ini banyak orang yang tidak mengerti mengenai zaman akhir. Jadi saat ini sebenarnya tahun sebenarnya adalah 5995. Artinya akhir dari hari ke-6 ini tinggal 5 tahun lagi sebenarnya ya. Artinya kedatangan Adoniswa itu sebenarnya ya sudah di ambang pintu ya, seperti yang sering saya jelaskan ya. Ada kemungkinan rapture itu di tahun 2025 ya. Ini bagian berikutnya ya, rapture tahun 2025, are you ready? Ya, ini sudah pernah saya sampaikan ya di khotbah-khotbah sebelumnya. Lalu penggenapan melalui nama sesembahan yang benar dan kudus. Ini juga ya, ini yang saya harus sampaikan ya. Penggenapan ini, kalau kita tidak mengakui Yesua, itu sama dengan menolak. Ya. Kalau kita menganggap Yesua bangkit di hari raya buah sulung, ya seperti kemarin ya, hari raya buah sulung, penyembah Bapak Yahweh yang lain itu mengatakan 22 Nisan. Ya, mereka mengatakan hari raya buah sulung itu Adoniswa bangkit di hari raya buah sulung. Betul. Ya, ketika tahun 3791
tahun Ibrani atau tahun 4000, Adonisua itu ketika dia bangkit, ya dia bangkit tepat di hari raya buah sulung tanggal 17 Nisan. Ya, itu yang tidak boleh kita rubah, ya, karena dia mati itu 3 hari 3 malam. Kalau sekarang penyembah Bapa Yahweh itu mengklaim, ya, hari raya buah sulung itu mereka ikut versinya Israel. Ya, Israel itu berubah-ubah hari raya buah sulungnya. Ya, kayak tahun lalu itu 20 Nisan, tahun ini 22 Nisan, seperti kemarin 20 April. Ya, bagaimana mungkin Adonisua mati 14 Nisan, tanggal 12 April, dia bangkit 20 April, 8 hari. Ya, itu artinya apa? Itu menghina, ya. Menganggap Adonisua itu bangkitnya 8 hari, 6 hari, selalu berubah-ubah tiap tahun. Makanya saya bilang hati-hati mengenai pengajaran, ya. Karena apa? Kalau kita sudah menolak, ya, berarti ya tidak mungkin kita, jangankan di rapture, masuk ke Samaim pun belum tentu. Makanya saya bilang, yang masuk ke Samaim itu sangat sedikit, ya, yang di rapture itu sangat sedikit. Bisa dihitung, ya, bisa dihitung. Yang tidak mungkin. Meskipun banyak penglihatan mengatakan, wah, saya melihat orang terbang, ya, tetapi belum tentu dia di rapture. Karena seperti yang saya sampaikan, saya 2 kali diberi penglihatan, ya, mengenai rapture, dan saya ada di dalamnya. Dan saya diberitahu, kamu harus teriak, membangunkan mempelaiku untuk menyambut aku. Itulah yang disampaikan kepada saya, ya. Itu mengenai penggenapan tadi, ya. Lalu kita lihat latar belakang historikal, ya. Nama yang benar itu adalah nama Yahweh, ya, Yod-Heh-Waw-He, lalu digenapi dengan nama Yeshua, Yod-Sin-Waw-Ayin. Ya, ini gematrianya 8, ya. Sama Yeshua juga. Ini yang sering banyak disalahartikan, ya. Banyak orang menyebut nama Yahshua, ya, seolah-olah itu Yahweh Yeshua. Hati-hati, ya. Yahshua itu adalah nama yang berbeda dengan Yahweh dan Yeshua. Karena apa? Karena di sana ada huruf He, ya, itu sudah beda gematrianya, ya. Jadi tidak pernah ada di dalam kitab suci dicatat nama Yahshua dalam bahasa Ibrani-nya, tidak ada. Coba cek, ya. Sama seperti orang Yahudi, ya. Mereka tertulis itu Yod-Heh-Waw-He, tapi mereka baca Adonai. Karena mereka selalu mengatakan nama Yahweh itu kudus, ya, tidak bisa disebut, ya. Makanya mereka menyebut Adonai. Ya, kalau tidak bisa disebut nama Yahweh kudus, berarti mereka tidak kudus. Ya, itu aja, logikanya itu saja, ya. Jadi artinya jangan kita menambah, mengurangi sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ada lagi yang menyebut Yehusua, ada lagi yang menyebut macam-macam, ya, Yahovah dan sebagainya, ya. Itu tidak sesuai. Begitu juga dengan nama lain, ya, nama lain yang mengklaim sama dengan Yeshua, ya. Karena saya kan seorang pengajar, ya, saya mengajar S3, S2, S1 teologi, ya, dari tahun 2013. Jadi setiap yang namanya skripsi, tesis maupun juga disertasi itu selalu menyebut nama ini dalam kurung nama aslinya Yeshua, nama ini dalam kurung nama aslinya Yahweh, ya. Dulu karena saya nggak mengerti, ya, saya benar-benarkan saja, ya. Tapi sekarang setelah saya mengerti, ya, mereka itu istilahnya salah kaprah, ya. Jadi makanya kenapa saya mengatakan nama itu sangat penting, ya, sangat-sangat penting. Begitu nama lain juga, ya, dari bahasa aslinya itu jelas, ya. Saya tidak sebut di sini, ya, bahasa aslinya seperti apa artinya. Ini semua ada, ya, termasuk nama-nama tadi, ya. Kemudian penggenapan mengenai kelahiran dan kematian. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Yeshua itu lahir 15 Tisri, ya, 3758 atau tahun 3 sebelum Masehi atau tahun 3967. Ini tahun yang sebenarnya. Artinya tahun sebenarnya itulah tahun perhitungan di mana Adam, ya, diusir dari Taman Eden masuk ke dunia. Itulah tahun yang sebenarnya. Ya, artinya umur Adam kan kalau di kitab suci dikatakan 930 tahun. Itu adalah umur dia di dunia ini. Ya, kalau umur sebenarnya dia itu kalau diciptakan di hari ke-6 dan dia jatuh ke dalam dosa itu di hari ke-7.
berarti umur dia sebenarnya sudah 2930 tahun. Karena penanggalan Ibrani ya, itu mereka mengambil dari penciptaan katanya. 3761 sebelum Masehi penciptaan. Ya, logikanya nggak masuk ya. Jadi Hose ben Halafta ini ya, dia membuat penanggalan Ibrani itu, makanya sekarang kita mengenal yang namanya 5785. Itu berasal dari Hose ben Halafta ya. Tapi tolak ukurnya ya tidak jelas ya. Artinya apa? Kalau berdasarkan 5785, makanya penyembah-penyembah Bapak Yahweh itu mereka tidak konsen dengan yang namanya rapture. Ya, saya pernah dikatakan, wah Pak, kalau akhir hari ke-6 kan masih lama Pak. Kalau berdasarkan penanggalan Ibrani masih 215 tahun lagi. Ya silahkan. Kalau masih 215 tahun lagi, kalau Anda memang tidak percaya rapture dalam waktu dekat, ya silahkan saya bilang. Artinya apa? Makanya mereka tidak pernah berbicara mengenai rapture ya, karena mereka tidak tahu tahun sebenarnya ya. Lalu dikatakan Adonisua itu lahir di hari raya Sukkot ya, pondok daun ya. Lalu kematiannya itu pada hari Rabu 14 Nisan 3791 atau tahun 30 Masehi, atau tahun sebenarnya tahun 4000. Sebenarnya 7 hari raya itu semuanya sudah digenapi dan ada tanggalnya ya. Jangan kita dipengaruhi dengan pengajaran mengatakan hari raya buah sulung itu tidak ada tanggalnya, terus Shavuot itu tidak ada tanggalnya ya, karena berubah-ubah ya. Kalau zaman Torah ya, tapi ketika digenapi sama Adonisua itu sudah tetap ya, karena Adonisua itu mati ya di 14 Nisan dan dia bangkit di 17 Nisan. Pada saat itu tepat hari raya buah sulung. Ya, makanya kita selalu merayakan hari raya buah sulung itu di 17 Nisan karena kita mengakui dia sebagai Yesua yang kita sembah. Ya. Kalau penyembah Bapak Yahweh yang lain tidak mengakui itu, ya silahkan. Ya. Mereka mengatakan 22 Nisan kemarin adalah kebangkitan Yesua. Ya, sebenarnya mereka tidak mengakui ya. Begitu juga pada saat Shavuot, mereka mengatakan turunnya Shavuot adalah turunnya Roh Kudus. Itu juga tidak benar ya. Kenapa saya katakan tidak benar? Seperti tadi saya sampaikan, Roh Kudus itu ada karena Adonisua, ya, bukan karena yang lain. Ya, makanya Adonisua mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus penolong yang lain ya, yaitu Roh kebenaran. Itu artinya ya. Jadi Roh Kudus itu ada ketika Adonisua yang mengatakannya. Kalau kita tidak mengakui Adonisua bangkit ya setelah 3 hari 3 malam, bagaimana kita bisa mengakui yang namanya Roh Kudus? Ya, itu sebenarnya sama dengan tidak mengakui ya. Cuma banyak orang tidak mengerti, makanya saya baru mengerti sekarang ya, kenapa saya disuruh oleh Adonisua berteriak untuk membangunkan mempelainya untuk menyambut kedatangannya. Itu ya. Kalau yang nama lain ya, itu ya tidak jelas ya. Penggenapannya mereka kemarin mengklaim di hari raya Hanukkah. Ya, Hanukkah itu bukan hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, 7 hari raya, tetapi itu ditetapkan oleh orang Yahudi. Ya, seperti Hanukkah, Purim, Tisha B'Av, itu kita tidak rayakan ya. Kita hanya merayakan hari-hari raya yang digenapi oleh Adonisua. Termasuk juga satu hal ya yang harus kita pahami. Saya juga kemarin diingatkan oleh Adonisua ya mengenai kenaikannya ke Samaim. Ya, Yom Arba'im, hari ke-40 dia naik ke Samaim. Itu tidak ada di 7 hari raya besar. Ya, tetapi saya harus menyampaikannya karena iman kita itu ada di situ. Ya, ada di kematian, kebangkitan, dan naik ke surga, dan pencurahan Roh Kudus. Itulah iman kita. Jadi sebenarnya 7 hari raya ini itu sebenarnya sudah digenapi semuanya. Cuma satu yang tinggal kita tunggu, yaitu sangkakala kedatangannya buat kita, di mana kita menyambut kedatangannya. Cuma itu yang lagi kita tunggu. Yang lainnya semua sudah digenapi. Ya. Dan itu kapan terjadi? Dalam waktu dekat ya. Kenapa? Karena memang itu yang disampaikan kepada saya ya. Apalagi seperti yang saya sampaikan, yang di rapture itu adalah mempelai kudusnya. Mempelai kudusnya ini
Ya, kemarin saya sudah sampaikan ya di setiap ibadah malam kita, mempelai kudusnya ini nanti yang duduk di 12 tahta, ya, yang menghakimi para bangsa, menghakimi 12 suku Israel, dan juga menghakimi para malaikat. Jadi 12 tahta dan kurang lebih 300 orang yang akan memimpin dunia di kerajaan 1000 tahun. Jadi bisa dihitung ya, cuma ratusan orang yang di-rapture. Ya. Dan ini bukan saya ngomong ya. Ini apa? Makanya saya bilang apa yang disampaikan oleh Adonisua, ya, apa yang saya lihat, itulah yang saya sampaikan. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengklaim, wah itu nggak benar tuh, ya silahkan. Tanya saja sama gembala sana, pernah nggak dia ketemu sama Adonisua? Saya 4 kali ketemu. Ya, jadi tidak main-main ya Bapak Ibu ya. Saya 4 kali ketemu, saya ratusan kali, bahkan lebih dari 1000 kali saya diberi mimpi dan pendengaran. Ya, jadi banyak orang mengatakan, wah hebat dong kamu seperti itu. Iya benar. Seperti kemarin saya sampaikan ya, 80% hidup saya ini adalah hidup yang dipilih. Ya, di dunia saja hal-hal yang mustahil ya itu dilakukan oleh Adonisua dalam hidup saya. Makanya seperti saya sampaikan, 2 orang mati bangkit ya dalam pelayanan saya. Bahkan matinya bukan mati biasa ya, kepala pecah, badan hancur, dilindas truk ya, truk tronton. Itu kurang dari 1 kali 24 jam bangkit utuh lagi seperti sedia kala. Begitu juga keponakan kami ya, hancur badannya, dikeroyok oleh belasan orang, kepala pecah, badan hancur. Itu 7 hari bangkit, tidak ada satupun rambutnya yang putus ya. Begitu bangkit pulih, bahkan dia tanya, kenapa saya ada di sini ya, dan sampai sekarang dia masih hidup ya. Cuma ya itulah, mereka belum percaya dengan nama Yahweh Yeshua. Lalu nama yang benar dan kudus itu adalah Yeshua, itu di mana malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain ya. Itu artinya nama yang benar dan kudus ya. Yeshua bukan nama lain. Ya, saya tidak sebut nama lain itu nama siapa ya. Tapi kita semua pasti tahu lah. Lalu kita akan masuk ke daftar dalam kita, siapakah para undangan yang saat ini ada di surga, di Samaim. Dan ini luar biasa ya Bapak Ibu. Begitu saya baca dan saya disingkapkan ini, waduh, saya merinding ya. Dan ini tidak main-main ya Bapak Ibu ya, mempelai Adonisua Mesia. Kita bangkit berdiri, kita baca daftar Elohim di kitab Matius 22 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan seraya melanjutkan, Yeshua berkata lagi kepada mereka dalam perumpamaan dengan mengatakan, kerajaan surga diumpamakan dengan seorang raja yang menyelenggarakan pesta pernikahan untuk putranya, dan dia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil mereka yang telah diundang ke pesta pernikahan itu, tetapi mereka tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain seraya berkata, katakanlah kepada mereka yang diundang, lihatlah, aku telah menyediakan hidanganku, lembu-lembu jantan dan yang tambun-tambun milikku yang telah disembelih, dan semuanya telah tersedia. Datanglah ke pesta pernikahan itu. Namun dengan mengabaikannya, mereka pergi, yang seorang ke ladangnya dan yang lain ke usahanya. Dan yang selebihnya sambil menangkapi para hambanya, mereka menyiksa dan membunuhnya. Dan ketika mendengarnya, raja itu menjadi marah, dan dengan mengirimkan tentaranya, dia membinasakan para pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian dia berkata kepada hamba-hambanya, sesungguhnya pesta pernikahan telah siap, tetapi mereka yang telah diundang tidaklah layak. Oleh karena itu, pergilah ke lorong-lorong jalan dan undanglah ke pesta pernikahan itu sebanyak yang dapat kamu jumpai. Dan hamba-hamba itu seraya keluar ke jalan-jalan, mereka mengumpulkan semua orang sebanyak yang mereka jumpai, yang jahat maupun yang baik, dan pesta pernikahan itu dipenuhi mereka yang duduk makan. Dan raja itu ketika datang menyaksikan mereka yang duduk makan,
Di situ ia melihat seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta pernikahan, dan dia berkata kepadanya, "Hai teman, bagaimana engkau masuk ke sini tanpa mengenakan pakaian pesta pernikahan?" Namun dia terdiam. Kemudian raja itu berkata kepada para pelayannya yang mengikat kaki dan tangannya, "Angkatlah dia dan campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangisan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Haleluya, amin. Silakan duduk. Pembahasan Indonesia Masia. Ya, jadi saya ingin fokusnya ke undangan ya. Karena seperti yang saya sampaikan, mempelai itu sudah ditetapkan ya. Jadi beda ya. Kalau mempelai sudah ditetapkan ya, itu artinya harusnya mempelai itu tidak boleh jatuh. Ya, tidak boleh jatuh. Karena apa? Karena kalau sudah ditetapkan, kita dijaga dengan sempurna dengan protokoler samain ya. Artinya tidak akan mengalami kematian. Ya, saya berkali-kali mengatakan ya kepada sejak dari awal kita berdiri, saya bilang kalau Bapak, Ibu setia dan taat, engkau tidak akan mengalami kematian sampai rapture. Di sini saya akan baca rangkumannya ya. Di dalam daftar Elohim ya, Matius 22 ayat 1 sampai 14 di atas, ada 6 hal yang merupakan inti kunci dari suatu pesta perkawinan atau pernikahan. Yang pertama itu orang tua ya, bapak, atau dalam perumpamaan tadi raja ya, raja dari mempelai. Lalu yang kedua adalah kedua mempelai ya, pria dan wanita ya. Lalu keluarga, sahabat mempelai, termasuk pendamping mempelai ya. Lalu yang berikutnya adalah undangan ya. Ini saya bikin ada undangan pertama dan undangan berikut. Lalu berikutnya yang terakhir adalah hamba-hamba atau pembantu atau asisten atau pelayan ya. Inilah yang terlibat di dalam suatu pesta perkawinan ya. Kita nanti akan telusuri ya siapa-siapa aja yang di dalam pesta perkawinan ini dan apa hubungannya dengan kita di zaman akhir ini. Dikatakan bahwa undangan yang pertama itu sudah disampaikan kepada mereka ya. Pertama ya, mengenai orang tua, bapak, raja dari mempelai, ini artinya inilah pemilik pesta ya. Kalau di kita ini di dalam kerajaan Samaim, itulah Bapak Yahweh lah pemilik pestanya ya, atau Elohim ya, Yirha-Ehad ya, bagi kita ya, Yahweh, Yeshua, Tuhan Kodes Ehad, itulah pemilik pesta. Lalu mempelainya itu adalah mempelai Adoniswa dan kita mempelai wanitanya ya. Nanti ini ada di dalamnya, di bawahnya. Lalu dikatakan juga ini ada namanya keluarga sahabat mempelai ya, termasuk pendamping mempelai ya. Ini nanti ada di bawah yang saya sampaikan ya. Lalu di rangkuman berikutnya adalah dikatakan bahwa undangan yang pertama sudah disampaikan kepada mereka ya. Siapa undangan yang pertama ini ya? Namun undangan pertama ini tidak datang ya. Alasannya apa? Banyak ya. Pertama, mereka memang tidak mau datang. Ya, ini yang terjadi ya untuk setiap undangan-undangan yang diberikan ya kepada orang-orang yang kita undang ya. Pertama, mereka tidak mau datang. Mungkin alasannya juga kita kadang-kadang tidak tahu. Tapi ada juga yang mengabaikan undangan. Diundang, mereka ya mengabaikan, mereka tidak datang juga ya. Lalu ada juga yang memiliki berbagai alasan ya. Pertama, alasannya pergi ya, karena dia menganggap kepergiannya lebih penting dari undangan tersebut. Lalu ada juga yang mengatakan alasannya pergi ke ladang ya. Kita tahu ya, mungkin dia ada usaha atau apa ya, karena mereka menganggap itu lebih penting ya, ke ladang. Lalu ada yang mengatakan alasannya pergi ke usahanya ya, berarti itu lebih penting. Tapi ada juga yang mereka siksa ya, jadi ketika diundang malah pelayan-pelayan yang mengundang ini mereka siksa dan ada yang dibunuh ya. Itu tadi yang kita baca ya dari perumpamaan pesta pernikahan atau perkawinan ya.
Lalu berikutnya adalah pemilik pesta ya atau raja itu marah ya kepada orang yang diundang yang pertama tadi ya, di mana mereka tidak datang ya, malah ada yang sampai membunuh hamba-hamba raja tersebut atau pelayan-pelayannya yang menyuruh supaya mereka datang ya. Akhirnya para pembunuh itu pun dibinasakan oleh raja tersebut dan bahkan dikatakan kota mereka dibakar oleh raja ya. Inilah yang disebut dengan undangan pertama ya. Lalu ada yang berikutnya ya. Lalu raja menyuruh hamba-hambanya yang lain untuk mengundang siapa saja yang ditemui oleh mereka, termasuk orang yang baik dan jahat, untuk datang ke pesta perkawinan tersebut. Inilah yang saya sebut sebagai undangan berikutnya ya, bukan undangan kedua ya. Karena undangan berikutnya ini bisa kedua, ketiga, keempat, bahkan bisa ke 100 dan sebagainya ya. Artinya ini undangan berikutnya ya. Jadi raja itu karena undangan pertama ini tidak ada yang datang, lalu raja menyuruh hamba-hambanya atau pelayan-pelayannya untuk undangan orang-orang lain ya, orang-orang yang diundang. Karena tadi kita sudah baca ya, bahkan dikatakan pergilah engkau ke lorong-lorong, ke tempat-tempat kemanapun ya, supaya mereka datang ke pesta yang disediakan oleh raja ini, karena semuanya sudah tersedia ya. Bahkan dikatakan ada orang jahat dan ada orang baik ya. Lalu dikatakan akhirnya penuhlah pesta perkawinan itu ya. Semuanya sudah diundang penuh ya. Tapi dikatakan ada seseorang undangan yang tidak memakai pakaian pesta perkawinan ya. Dan ditanya kenapa bisa masuk ke pesta tetapi tidak berpakaian pesta perkawinan, dikatakan dia diam saja ya. Lalu dikatakan raja memerintahkan pelayannya untuk menangkap, mengikat dan melemparnya ke dalam kegelapan. Di sana terdapat tangis dan kertak gigi. Ini tadi yang terakhir ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Itulah rangkuman yang kita baca tadi ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia. Jadi perumpamaan ini adalah bicara mengenai perumpamaan nanti di dalam pesta perkawinan anak domba. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Kenapa? Karena pesta perkawinan anak domba itu adalah suatu pesta yang dahsyat ya. Salah satunya adalah dia akan menjemput mempelainya dulu ya. Tapi kita akan lihat siapa yang diundang ini ya. Kita lihat ciri-cirinya ya. Dalam pesta perkawinan di mana pemilik pesta baik itu raja, mempelai, keluarga, sahabat, undangan dan hamba-hamba atau pelayannya akan selalu bergembira dengan sukacita ya. Itu dalam suatu pesta ya. Semua yang hadir dalam pesta perkawinan itu pasti harus mempersiapkan dirinya ya, meskipun untuk para undangan yang terakhir ya, maksudnya undangan yang berikutnya tadi atau undangan biasa, yaitu tetap harus mengenakan pakaian pesta perkawinan. Artinya tidak boleh sesuka hati orang yang diundang untuk masuk ke pesta ya. Jadi saya teringat ya ketika dulu ya, waktu orang tua saya masih hidup ya. Jadi kalau kita mau ikut undangan, dia selalu mengatakan, misalnya kadang-kadang kita maunya pakai baju kaos yang berkerah, itu saya ditegur, kamu jangan pakai begitu, pakai batik, paling tidak atau pakai jas. Ya. Selalu dibilang begitu. Ini pesta, ya, bukan tempat yang lain-lain gitu ya kan. Kalau sekarang kalau kita perhatikan ya, orang di pesta perkawinan sekarang suka-sukanya aja, kadang-kadang pakai kaos ini kaos biasa gitu ya, kaos berkerah ya. Meskipun kalau ditanya, wah ini mahal Pak kaosnya, ini 10 juta kaosnya. Kadang-kadang kan ada orang begitu ya. Ya mungkin kita tidak tahu harganya ya. Tapi kalau berpakaian kaos begitu kan, kadang-kadang ya bukan pakaian pesta ya, maka dikatakan tidak mengenakan pakaian pesta ya. Jadi artinya apa? Artinya saya teringat ya, waktu dulu itu kalau kami mau ke pesta, itu bapak saya itu selalu mengatakan harus pakai yang rapi, pakai jas atau minimum batik, ya, tidak boleh pakai pakaian biasa. Itu yang selalu disampaikan oleh orang tua saya pada saat itu. Lalu dikatakan perumpamaan pesta perkawinan atau pernikahan dalam daftar Elohim tadi ya, Matius 22 ayat 1-14 dapat diartikan sebagai berikut. Raja dari mempelai itulah ya
YYRH ya, atau Elohim. Lalu kedua mempelai, itulah Adonai Yeshua Hamashiach dan mempelai kudusnya. Lalu yang disebut dengan keluarga dan sahabat mempelai ya, inilah yang disebut dengan para nabi dan rasul di zamannya. Ya, artinya inilah makanya dikatakan kan nabi itulah sahabatnya Elohim ya. Bahkan dikatakan oleh Adonisua ya, ketika Adonisua ditegur oleh orang Farisi ketika dia mengatakan kenapa murid-muridmu tidak berpuasa. Lalu Adonisua mengatakan tidaklah mungkin mereka berpuasa, tidaklah mungkin pengiring mempelai prianya itu berpuasa ketika mempelainya ada bersama-sama dengan mereka. Artinya sebenarnya rasul itu adalah pengiring mempelai ya, bridesmaid ya. Artinya itu bukan mempelai ya. Jadi saya selalu mengatakan mempelai Hamashiach seperti tadi ya di awal kita tadi mengenai visi misi dan juga latar belakang pelayanan kita. Mempelai Hamashiach itu belum ada. Saat ini belum ada karena nanti ketika rapture baru ada ya. Karena itulah yang dijemput ya, kita ini mempelai yang dijemput oleh mempelai kudus kita ya, mempelai pria yaitu Adonai Yeshua Hamashiach. Makanya saya mengatakan rapture itu belum pernah terjadi ya. Di zaman Henokh dan di zaman Elia itu rapture itu hanya pengangkatan yang mereka itu hanya dijemput atau diangkat melalui misalnya Henokh itu dengan malaikat ya, dan Elia itu dengan angin badai. Sementara kita nanti ini kita yang menjemput kita adalah pencipta kita langsung ya, Adonai Yeshua Hamashiach. Jadi artinya di dalam sejarah manusia belum pernah ada ciptaan dijemput oleh penciptanya, belum ada. Baru nanti inilah rapture ini. Ya, jadi supaya kita mengerti ya. Karena seperti saya sampaikan, saya 3 kali ke Samaim, ya, saya tidak pernah dijemput. Saya terbang sendiri. Ya, ini yang harus dipahami ya. Makanya saya mengerti yang disebut dijemput itu VVIP. Ya, sebagai contoh, seperti saya pernah menyampaikan contoh ya. Kalau presiden kita atau raja kita mau menjemput kita ke rumah kita, itu seluruh jalan dari istana sampai ke rumah itu harus steril ya, itu VVIP, semua dijaga ya. Beda ya kalau misalnya ada disuruh ya, Pak kamu jemput dulu itu misalnya entah ajudannya atau apa ya, biasanya jemput biasa aja ajudannya, kita tidak ada sterilisasi jalanan, tidak ada kalau ajudan yang jemput ya. Tetapi kalau yang menjemput itu penguasa atau raja ya atau presiden, itu semua harus steril. Begitu juga kita nanti ya, ketika Adonisua itu turun dari Samaim, dia akan menunggu kita di awan-awan bersama dengan malaikat-malaikatnya dan bersama dengan orang-orang kudusnya. Inilah yang akan dia jemput, yaitu mempelainya ya. Dan mempelainya itu sangat sedikit seperti tadi saya sampaikan, cuma beberapa ratus orang ya. Dan penggenapannya itu cuma di 12 ya. Jadi gini ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia, supaya kita mengerti apa arti penggenapan. Penggenapan itu adalah minimum dari jumlah yang sudah ditetapkan. Contohnya begini, kemarin saya sudah sampaikan seperti Nuh ya, Noah itu sebenarnya penggenapannya cuma 2 orang ya, Nuh dan istrinya ya. Artinya kalau 2 orang ini saja taat ya, tetap air bah akan menimpa dunia ini. Tetapi karena anak dan menantunya taat, maka anak dan menantunya juga diselamatkan. Makanya menjadi 8. Ya, penggenapan itu 2, tetapi yang diselamatkan 8. Begitu juga rapture. Rapture itu penggenapannya 12. Ya, karena ini yang akan duduk di tahta. Dan bisa 100 orang? Bisa. Bisa 200 orang? Bisa. Yang di rapture 200 orang atau 300 orang? Bisa. Nanti sisanya diambil di hari yang namanya masa aniaya ya. Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia. Jadi masa aniaya itu nanti adalah itu juga mempelainya ya. Tapi artinya begini, masa aniaya itu nanti yang dianiaya ya bukan penyembah-penyembah lain ya,
yang dianiaya itu penyembah Yahweh Yesua Ruach Kodes, yang jumlahnya saat ini di seluruh dunia kurang lebih 200.000 orang, ya. Bukan Israel ya, Israel beda lagi. Ya. Israel itu mereka bukan dianiaya untuk duduk di tahta, bukan ya. Mereka dianiaya artinya karena ya mereka istilahnya ya menanggung ya kutuk dari nenek moyang mereka ya. Tapi yang 144.000 itu itulah nanti yang akan dilindungi ya, dijauhkan dari masa anti Hamasya. Jadi mereka tidak akan mengalami yang namanya aniaya yang 144.000. Tetapi jangan salah juga ya, kita suka memikirkan seolah-olah nanti orang hidup di dunia ini 144.000, tidak ya. Ya masih normal seperti sekarang ini. Di zaman kerajaan 1000 tahun pun nanti jumlah manusia sama ya, miliaran. Yang paling artinya begini, sampai dengan detik ini kematian yang paling besar itu masih di yang namanya air bah ya. Ini yang harus kita pahami ya. Air bah, zaman air bah itu ada 1 miliar lebih manusia, itu yang binasa ya. Zaman perang dunia pertama ya dan perang dunia kedua itu paling banyak cuma 200 juta ya, tapi manusia sudah miliaran. Dan virus yang paling mematikan itu di abad ke-13, itu namanya virus Black Death. Itu kurang lebih hampir 100 juta manusia mati di seluruh dunia. Cuma bedanya kita tidak tahu karena zaman di abad ke-13 belum ada yang namanya media online. Ya, virus yang kemarin ini cuma 15 juta. Ya sebenarnya ini yang virus yang paling kecil. Cacar saja, ya virus cacar itu membuat manusia mati itu 75 juta seluruh dunia. Cacar loh ya. Jadi virus kemarin dia menjadi viral karena apa? Karena media online ya, dan itu pun mereka didaftarkan ya. Kalau dulu yang namanya cacar, black death itu belum ada yang namanya pendaftaran seperti sekarang. Kalau sekarang itu yang didaftarkan ya. Jadi artinya ya Bapak Ibu mempelai Indonesia supaya kita mengerti bahwasanya orang-orang ya yang diselamatkan itu sangat sedikit ya. Bahkan saya pernah mengatakan ketika saya tahun 88 dibawa ke neraka ya, saya menyaksikan itu miliaran orang ada disiksa di neraka ya, miliaran. Dan yang masuk ke Firdaus itu ya puluhan juta ya, paling banyak 100 juta. Berarti apa Bapak Ibu mempelai Indonesia? Berarti manusia yang saat ini di neraka itu sampai dengan detik ini itu miliaran ya. Itu tidak gampang ya Bapak Ibu ya. Untuk masuk ke sama itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Banyak orang mengatakan, wah nama begini, nama begitu dan sebagainya. Ya silahkan saja ya. Artinya apa? Artinya nanti kita akan lihat ya undangan ini ya. Apa undangan yang berikutnya ya. Tadi itu ya kita sudah sebut ya, keluarga dan sahabat mempelai para nabi dan para rasul ya. Nah ini ya, undangan pertama itu adalah Bani Israel ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi di dalam perumpamaan tadi ya yang dikatakan undangan tapi mereka tidak datang, ini bicara Bani Israel, bangsa Israel ya. Makanya bangsa Israel itu sangat sedikit ya yang masuk ke Samaim saat ini, yang ada di Firdaus sangat sedikit ya. Mereka banyak masuk ke alam maut. Karena apa? Karena mereka menolak Adonisua. Makanya ada firman ya di Matius 27 ayat 25 mengatakan, biarlah darah orang ini, darah Adonisua Mesya kami tanggung, kami dan anak-anak kami. Artinya nenek moyang bangsa Israel sudah bersumpah pada saat itu, dan sampai dengan detik ini sumpahnya belum ditarik ya, kutuknya itu belum ditarik. Jadi artinya begini Bapak Ibu mempelai Indonesia Mesya, jikalau ada penyembah-penyembah Bapak Yahweh ya yang mengikuti Torah secara total ya, Torah yang tidak digenapi, maka mereka itu sebenarnya mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang oleh Israel, yaitu mereka menolak Yesua ya. Ini yang harus difahami ya. Artinya susah diselamatkan ya. Jangankan di rapture, masuk ke Samaim pun belum tentu
Ya, ini yang banyak orang tidak mengerti ya. Saya juga dulu berpikir, wah orang Israel tuh pasti masuk surga ya. Ternyata ketika saya diperlihatkan, justru orang yang dari Israel saja ketika mati mereka langsung dijemput oleh penguasa-penguasa alam roh dan mereka disiksa di alam maut ya. Inilah undangan pertama ya. Tadi dikatakan banyak yang dengan 1001 macam alasan, bahkan terakhir dikatakan orang-orang yang menyampaikan kabar baik itu malah disiksa dan dibunuh ya, termasuk Adoniswa ya. Dia sampai disiksa dan dibunuh. Inilah undangan pertama sebenarnya untuk Bani Israel. Makanya dikatakan ya, yang diselamatkan ini yang 144.000 itu adalah sisa-sisa Israel. Bahkan dikatakan di salah satu firman dikatakan jikalau Yahweh ya tidak menyayangkan sisa-sisa Israel, maka Israel itu sama seperti Sodom dan Gomora. Ya, tidak ada satupun yang diselamatkan. Ya. Makanya banyak saya kadang-kadang ini ya, mereka mengatakan pernah itu ada yang komentar ya di YouTube kita. Wah, apalagi kan ada saya judul khotbah saya waktu itu bangsa Israel tidak di rapture. Ya, mereka kasih komen ya, wah kamu itu siapa? Bangsa Israel itu bangsa pilihan. Ya, saya mengatakan bangsa Israel dipilih bukan karena mereka sudah ditetapkan, tetapi karena Yahweh berjanji kepada Abraham ya bahwasanya keturunannya akan diberkati. Hanya sebatas itu ya, tidak sampai ke Samaim ya. Jadi Bapak Yahweh itu berbicara bahwasanya Israel itu hanya diberkati ya. Artinya sebenarnya Israel sebenarnya itu adalah kita ya. Makanya orang tidak mengerti apa arti Israel ya. Saya pernah tanya ya, tapi saya tidak tahu mereka tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti ya, terutama penyembah-penyembah Bapak Yahweh. Israel itu yang diberitahu kepada saya ya, ini langsung Adoniswa mengatakan Israel itu Yodsin Res Aleph Lamed ya, Elohim yang menjadi sama seperti manusia yang tangannya dihancurkan. Itu arti Israel. Jadi bagaimana mungkin Israel di Timur Tengah sana ya, sebenarnya Israel itu adalah Yesua itu sendiri. Mereka menolak Yesua ya, tetapi mereka bangga dengan Israel. Itu sebenarnya sama saja mereka menolak. Makanya dikatakan ya di Roma 9 itu dikatakan ya, tidaklah semua orang Israel itu tidak semua orang yang berasal dari Israel itu adalah orang Israel, tetapi yang menjadi orang Israel sebenarnya adalah orang-orang anak-anak janji ya. Karena kita inilah sebenarnya anak-anak janji. Janji itu apa? Janji itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Bapa Yahweh ya sejak sebelum permulaan dunia. Ya, artinya kita inilah sebenarnya Israel sebenarnya ya. Jadi bukan yang di Timur Tengah ya. Ini yang banyak orang tidak memahami, terutama penyembah-penyembah Bapa Yahweh. Makanya saya selalu mengatakan waktu saya diminta berteriak, saya bilang sama Adoniswa, kenapa engkau tidak menyuruh si A, si B, si C? Mereka orang-orang hebat, saya bilang. Ya, YouTube mereka luar biasa menjelaskan mengenai Torah, mengenai dan lain sebagainya ya. Saya tadinya tidak mengerti ya, tetapi hanya dalam waktu 1 tahun saya dibukakan semuanya ya. Ternyata mereka secara tidak mereka sadari, seperti tadi saya sampaikan, mereka menolak Yesua karena mereka menganggap Yesua itu bangkit kapan saja ya, dan Roh Kudus dicurahkan sama dengan Safuon. Itu hati-hati ya, itu dikategorikan menghujat Roh Kudus dan itu tidak mungkin diselamatkan. Ya, seperti juga saya sampaikan, susu coklat tidak bisa mengubah DNA. Ya, saya seorang bioteknologi, saya seorang doktor, ya, saya belajar rekayasa teknologi. Jadi semua video-video ya yang beredar mengenai DNA, ya dibilanglah DNA 10 pangkat minus 6. Kalau DNA 10 pangkat minus 6, ya berarti yang mereka katakan ada chip sebesar 10 pangkat minus 6. Tidak mungkin. Kalau DNA itu 10 pangkat minus 6, harusnya chipnya itu 10 pangkat minus 12. Dan tidak ada satupun ya di dunia ini ya yang bisa menciptakan atau membuat suatu benda kecilnya 10 pangkat minus 12, tidak ada. Ini bohong besar ya, karena DNA itu sudah terjadi ketika kromosom terjadi. Makanya ada
kemarin tuh di TV tuh malah lebih bagus ya. Jadi ibu-ibu hamil ya itu DNA-nya belum sempurna. Maka dikatakan jangan memakan makanan yang ada misalnya pewarna buatan ya, pewarna pakaian gitu ya, terus ada boraks. Karena apa? Karena itu akan merusak DNA janin. Dan nanti ketika janinnya lahir dia akan cacat. Ya tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, ya, bahkan nanti organ-organ tubuhnya bertumbuh di luar ya. Artinya apa? Kalau kita mengklaim ya ketika kita minum susu coklat DNA berubah, harusnya kita ini jadi monster. Ya, karena DNA itu sudah ada dari kromosom. Ya, kromosom tahu ya, kayak ular-ular cacing-cacing itu adalah hasil dari pembuahan sel sperma kepada sel telur. Dan di situ sudah terbentuk DNA. Kalau itu berubah, maka manusianya berubah. Ya. Terus ada lagi mengatakan kayak tadi saya dengar ya, waduh, saya doa supaya susu coklatnya, saya bilang, dan kembali DNA-nya kepada DNA Yahweh. Aduh, berarti dia lebih hebat dari Yahweh ya. Kita ini diciptakan sempurna ya Bapak Ibu ya. Diciptakan sempurna dan tidak mungkin susu coklat itu bisa merubah DNA kita. Karena sebenarnya susu coklat kita itu sama dengan susu coklat ketika kita masih bayi. Ya, tidak ada unsur-unsur chip di situ. Saya tahu ya, karena saya seperti saya bilang tadi, saya seorang bioteknologi. Saya tahu itu adalah propaganda dari ilmuwan-ilmuwan asing ya, dan itu berbahaya ya. Karena apa? Ketika engkau mengklaim susu coklat itu merubah DNA, engkau mengklaim manusia ini tidak sempurna ciptaannya hanya karena susu coklat yang tidak jelas ya, itu bisa merubah manusia, terus DNA-nya jadi DNA bukan lagi DNA Yahweh. Terus saya doa ya supaya kamu jadi DNA kembali kepada DNA Yahweh. Itu berbahaya. Berarti kita lebih tinggi dari Yahweh. Ya, hati-hati ya. Ini yang selalu saya sampaikan ya di dalam setiap prolog ya, setiap awal dari khotbah saya ya mengenai taat kepada dafar Elohim ya. Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan sampai terkecoh ya. Karena apa? Karena seperti saya bilang tadi, keselamatan ini tidak serta-merta segampang itu, tidak ya. Undangan berikut ya. Undangan berikut inilah yang disebut dengan penerima kasih karunia. Ya, penerima kasih karunia. Artinya begini, Bapak Ibu ya, mempelai Adonis Mesia, maka dikatakan tadi kan raja ini menyuruh hamba-hambanya, pelayannya untuk menyampaikan undangan kepada orang-orang yang mereka temui, baik di lorong-lorong, di mana-mana saja ya. Inilah disebut dengan penerima kasih karunia. Artinya apa? Artinya orang-orang diundang ini pasti mereka tidak tahu siapa pemilik pesta, siapa yang kawin, mereka tidak tahu. Tetapi yang mereka hanya tahu adalah mereka diundang untuk datang ke pesta tersebut. Hanya itu ya. Jadi sebenarnya ini saya beritahu juga ya kepada kita ya. Banyak juga penyembah Bapak Yahweh itu saya tidak tahu ya. Dia radikal karena apa saya juga nggak tahu. Sebenarnya orang yang masih buta dengan nama Yahweh Yeshua ya itu masih diampuni. Ya, makanya Yohanes 9 ayat 41 itu jelas ya. Jikalau matamu buta, maka dosa itu tidak ada padamu. Tetapi jikalau engkau mengatakan engkau melihat, maka dosa itu tetap ada padamu. Ya, artinya kayak kita dulu ya, kayak saya sudah konfirmasi ya ke Adoniswa. Makanya Adoniswa bilang apa? Aku meminta engkau berteriak ya untuk membangun mempelai kudusku, ya untuk menyambut kedatanganku. Saya bilang, dulu saya masih memanggil Tuhan ya, Tuhan Yeshua. Kenapa engkau tidak suruh orang ini, orang itu? Saya sebut semua satu nama-namanya karena saya mengikuti semua pelayanan mereka baik secara online maupun secara offline. Lalu Tuhan Yeshua bilang saat itu, saya tidak pernah memakai mereka. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan Yeshua saat itu mengatakan dia tidak memakai mereka. Sekarang baru saya mengerti. Seperti tadi saya bilang, mereka sebenarnya menolak Yeshua tanpa mereka sadari. Ya, begitu juga menolak Roh Kudus. Ya. Artinya apa? Artinya itulah yang terjadi ya. Jadi sebenarnya mereka ini dikategorikan seperti undangan pertama ya. Tetapi undangan berikutnya adalah
Saya pernah melayani seseorang yang tidak pernah menyebut nama Tuhan dengan benar. Ya, dia hanya bilang begini, saya percaya ada pencipta yang turun ke dunia ini, ya, yang sudah mengorbankan tubuh dan darahnya. Saya percaya dengan Tuhan itu. Dia tidak sebut namanya. Dan dia habis saya layani, dan keluarganya juga waktu itu beda agama ya. Dan dia meninggal, dan dia diperlihatkan ya dalam mimpi kepada keluarga-keluarganya dia ada di surga ya. Karena apa? Karena dia buta ya. Makanya saya selalu mengatakan kalau orang buta dari lahir ya, nggak mungkin di depan itu ada God kita, terus dia, karena kita tidak tuntun, terus dia masuk ke God, terus kita bilang, di mana matamu kamu buat? Loh, dia kan buta. Kok kita ngomong begitu? Ya, sama seperti sekarang, banyak orang mengatakan, wah itu setan, itu betul setan, tapi dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu. Tetapi untuk rapture tidak bisa mereka. Tapi kalau untuk masuk ke Firdaus, mereka masih diberi kesempatan. Inilah yang disebut dengan undangan berikutnya. Terus dikatakan tadi kenapa ada seseorang yang tidak berpakaian pesta? Artinya apa? Mereka, meskipun mereka tadi sudah buta, tetapi mereka tidak melakukan firman dengan benar. Ya, banyak penyembah-penyembah yang saat ini tidak tahu nama Yahweh Yeshua, tapi mereka juga tidak pernah melakukan firman. Salah satunya apa? Menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua. Makanya saya selalu mengatakan kami sudah melakukan ini 30 tahun. Ya, selalu menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua. Makanya waktu itu saya tanya, Tuhan, dulu kan saya tidak menyembah namamu yang benar dan kudus. Lalu Tuhan Yesus menjawab, aku tahu, tapi aku tetap memakai engkau sampai kesudahannya. Hanya itu saya dijawab. Ya. Jadi artinya apa? Artinya, kalau untuk di rapture, memang mereka tidak di rapture. Tapi kalau mereka misalnya saat ini ada yang meninggal, ya, dan mereka saya layani atau saya doakan, saya kasih minyak, itu pasti dibawa ke Firdaus. Karena sudah lebih dari 20 orang yang saya lakukan seperti itu, hidupnya kurang dari 1 kali 24 jam. Ketika mereka meninggal, mereka dibawa ke Firdaus, dan itu diperlihatkan kepada keluarganya, bukan kepada saya. Ya, bukan kepada saya. Makanya mereka selalu mengatakan, terima kasih Pak Pendeta, Bapak saya, Ibu saya, saudara saya ada di taman yang indah. Tadi malam saya bermimpi ketemu dengan mereka di taman yang indah. Bahkan ada juga, ya pokoknya hal-hal yang indah lah diberitahu ya. Jadi artinya apa? Artinya inilah yang namanya penerima kasih karunia. Maka tadi katakan, pergilah, disuruhkan hamba-hamba itu untuk kemana-mana, ke lorong-lorong, ke tempat-tempat untuk mengundang. Artinya pada saat itu mereka tidak tahu siapa pemilik pesta, tidak tahu siapa yang berpesta, tapi masih diberi kesempatan. Kecuali tadi itu, yang tidak berpakaian pesta artinya tidak taat dengan aturan. Ya, maka kita harus taat ya. Makanya saya kan pernah menyampaikan mengenai penerbangan ya. Ya, artinya kalau penumpang itu tidak taat, ya dia bisa celaka. Ya, makanya saya mengatakan kalau kita taat di dalam penerbangan, maka dia akan selamat sampai kepada tujuan. Jadi bukan berarti semua penumpang itu harus menjadi seperti pilot, tidak. Ya, jangan pula nanti baru goncangan sedikit, wah Pak Pilot berhenti di sini, ini pesawatnya goyang ini, saya tidak nyaman di sini. Ya silahkan, kalau mau keluar ya buka itu pintu darurat, pasti pilot ngomong begitu, buka itu, terjun langsung Bapak Ibu, paling dibilang begitu. Artinya matilah mereka. Ya. Jadi artinya apa? Harus taat. Ya. Makanya saya selalu mengatakan, apa yang saya sampaikan, apa yang saya beritakan, itu yang saya dengar dan yang saya lihat. Ya, kalau saya bohong, saya dilempar ke lautan api. Ya, makanya saya selalu tanya, coba tanya gembala Anda, pimpinan rohani Anda, benar nggak mereka diutus? Klaim mereka, kalau Bapak Ibu diutus tapi bohong, siap nggak dilempar ke lautan api? Kalau siap, bagus, silahkan ikut itu. Ya, makanya seperti yang saya sampaikan, sudah keras begini pun khotbah. Artinya mempelainya memang sedikit, sangat sedikit. Ya, seperti yang saya bilang, penggenapannya itu 12, ya. Kita lebih dari 12.
Artinya apa? Rapture akan terjadi. Kalau itu nanti yang di rapture banyak, bisa 100, 200, 300, ya itu nanti urusan Bapak Yahweh, bukan urusan saya lagi. Makanya saya hanya disuruh untuk mempersiapkan, ya. Jadi bukan untuk yang lain-lain. Itu ya Bapak Ibu, Mempelai Indonesia Mesiah. Artinya undangan berikutnya adalah penerima kasih karunia. Jadi yang saat ini ada di Firdaus itu lumayan banyak ya, ada 100 juta orang. Tapi miliaran, lebih dari 10 miliar itu ada di alam maut. Hamba atau pelayan inilah yang diutus di zamannya, ya, bisa nabi, bisa rasul, bisa orang-orang yang khusus diutus, termasuk juga bisa seperti saya, ya. Artinya Adonisua juga termasuk. Artinya begini, kita sebagai pemilik pesta, kadang-kadang kan kita juga sebagai pengundang, bisa sebagai hamba juga kita, ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi misalnya gini, saya mau pesta, pasti saya juga ngundang kan. Jadi saya seperti seorang hamba ya, datang ya nanti ke pesta saya. Nah, mungkin mereka kalau nggak suka kan, wah ini orang ini kita tangkap aja nih misalnya. Ya, sama seperti Adonisua, sebenarnya dia mengundang itu, tapi dia ditolak. Karena mungkin Adonisua mungkin ngomongnya keras waktu itu ya. Aku istilahnya, makanya bilang orang Yahudi kan, orang Farisi. Kok kamu bisa mengatakan kamu itu anak Elohim gitu kan? Dan kamu sudah lebih dulu ada daripada Bapak Abraham, ya. Padahal umurmu saja belum 50 tahun. Jadi mereka menghina Adonisua ya. Jadi artinya mereka-mereka inilah yang menolak ya, dan mereka saat ini ada di alam maut ya, di neraka. Undangan yang mendapat kasih karunia yang tidak mengenakan pakaian pesta, ini tadi sudah saya sampaikan, mereka yang tidak mempersiapkan dirinya untuk masuk ke pesta perkawinan atau pernikahan tersebut. Dalam kenyataannya adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia tetapi tidak pernah mengikuti aturan atau pelaku firman Elohim ya. Ini artinya ya, dalam kenyataannya. Undangan terakhir ini merupakan orang yang percaya bahwa pemilik pesta adalah raja tetapi tidak tahu namanya yang benar dan kudus ya. Ini tadi ya, undangan yang berikut tadi itu maksudnya. Mereka tidak tahu siapa yang berpesta ya. Nah ini ya saya sampaikan ya, para undangan itu siapa saja ya. Undangan pertama merupakan untuk Bani Israel ya. Kenapa? Karena mereka pertama menolak Yahweh ya. Banyak dulu orang Israel itu menolak Yahweh di zaman para nabi. Terus menolak Yesua ya sebagai mempelai kudus atau sebagai juru selamat atau pemilik pesta pernikahan. Lalu mereka membunuh para nabi, rasul dan mempelai kudusnya. Lalu undangan berikutnya merupakan orang-orang penerima kasih karunia dari keselamatan melalui Yesua HaMasyiah. Lalu dikatakan juga undangan berikut juga merupakan orang-orang penerima kasih karunia dari keselamatan melalui Yesua HaMasyiah. Sekalipun mereka tidak mengenal nama yang benar dan kudus, tapi mereka mempersiapkan dirinya taat dengan daftar Elohim Adonisua. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi artinya begini Bapak Ibu ya, tidak gampang ya orang percaya begitu saja ya dengan nama Adonisua. Meskipun kita sudah berbusa-busa berbicara ya, artinya begini, berarti mereka buta ya. Sama seperti tadi saya bilang, ketika orang buta dari lahir saya tuntun ya, saya ngajarin dia 5 meter lagi itu ada jurang ya, hati-hati. Mereka kadang-kadang kan tidak punya sense of apa ya, sensitivitas mengenai 5 meter tuh, mungkin mereka pikir wah masih lebih dari 5 meter kok, akhirnya mereka kan jatuh ya. Artinya apa? Artinya mereka memang buta dan harus kita tuntun ya, melakukan yang benar. Awas, bisa kita pegang dia, awas ada lubang, lompat ya, lompat. Dia taat, lompat. Akhirnya sampai ke tempat tujuan. Artinya apa? Ya mungkin tempat tujuannya tidak senyaman yang dia rasakan ya. Seperti ini juga. Tempat tujuannya apa? Firdaus, bukan di tahta, bukan di Yerusalem baru, tapi nanti di bumi baru. Ya, ini yang harus difahami ya. Jadi itu ada bumi baru ya, ada Yerusalem baru. Yerusalem baru itu khusus untuk mempelainya. Sementara bumi baru itu nanti diperuntukkan untuk orang-orang yang saat ini ada di Firdaus. Itu yang diberitahu kepada saya ya. Lalu siapa lagi itu undangan-undangan berikut ya? Orang-orang yang mengakui ada pencipta yang datang ke dunia dan menebus manusia. Lalu orang-orang yang bertobat dengan benar ya. Ini yang tadi saya sebut ya. Pertobatan itu
versinya ada 1001 macam versi, ya. Tapi pertobatan yang benar adalah kita mengakui Yesus Hamasiah yang menyelamatkan kita dan yang sudah melayakkan kita menjadi mempelai kudusnya. Ya, artinya kita harus senantiasa menyatu dengan Dia supaya kita ehad. Karena Adonis mengatakan, jika engkau di dalam aku dalam engkau, dan kita dalam Bapa, maka kita adalah ehad. Kita satu, ya. Itu yang harus kita pahami, ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Mesiah. Lalu kita lihat, ya, bagannya nih, ya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, ya, struktur dari suatu pesta perkawinan, ya. Jadi Yira Ehad itu atau Elohim yang pemilik pesta itu ada mempelainya itu kita di tahta. Sedangkan para nabi, para rasul, ya, undangan pertama, undangan berikut, dan para pelayan itu di luar tahta. Ya, kemudian yang disebut dengan para nabi, para rasul itu adalah keluarga, kerabat, ya, sahabat, pendamping mempelai. Sedangkan undangan pertama inilah Bani bangsa Israel atau keturunan Abraham. Inilah undangan pertama. Undangan berikutnya adalah orang-orang penerima kasih karunia, ya, termasuk juga almarhum bapak saya, ya, dia ada di Samaim, dia ada di Firdaus. Begitu juga dengan almarhum mertua saya dan yang laki-laki dan yang perempuan, serta kakak ipar, ya, sama beberapa keluarga juga, mereka ada di Firdaus. Demikian juga orang-orang lain, ya, nah, itu ada dari agama A, B, C, D, ya, mereka ada di Firdaus karena mereka diselamatkan, ya, karena saya memeteraikan mereka dengan minyak kudus, ya, sehingga mereka ketika mereka meninggal, mereka saat ini ada di Firdaus. Dan itu yang diperlihatkan bukan kepada saya, tetapi kepada keluarganya, dan itu lebih dari satu, ya. Seperti orang tua saya ada 5 penglihatan yang diberikan kepada keluarga kami, termasuk pada istri saya, bahwasanya orang tua saya ada di Firdaus. Begitu juga dengan mertua, begitu juga dengan kakak ipar, ya. Itu yang diperlihatkan, ya. Lalu kesimpulannya adalah hal kerajaan surga Samaim itu diumpamakan seperti pesta perkawinan, ya. Ini tadi, ya, raja dari mempelai atau pemilik pesta perkawinan atau pernikahan itu Yira Ehad atau Elohim. Yang kedua adalah mempelai kudusnya, ya, Adonis Hamasiah dan mempelai kudusnya, ya, atau mempelai Hamasiah. Keluarga dan sahabat mempelai inilah para nabi, rasul di zamannya. Lalu undangan pertama itu adalah Bani Israel, dan undangan berikutnya adalah penerima kasih karunia. Ini semua bangsa, ya. Lalu hamba atau pelayan inilah yang diutus di zamannya, baik di zaman dulu sampai dengan sekarang, ya. Ini hamba ini bisa merangkap, ya, bisa hamba ini juga adalah keluarga, atau hamba ini juga waktu zamannya Adonisua dia merupakan mempelainya. Begitu juga pada zaman akhir, hamba ini juga bisa sebagai mempelainya yang memberi undangan, ya. Ini, ya, yang harus kita pahami, ya, mengenai hamba atau pelayan. Tetapi ini bukan hamba dalam konteks hamba, ya, seperti penyembah yang lain, ya, mengatakan ini hamba ini, ya, bukan, ya, lain, itu beda lagi, ya. Hamba seperti itu beda lagi, ya. Itu level paling bawah, ya, hamba itu. Ya, itu saya sudah pernah sampaikan, ya. Lalu yang disebut dengan undangan pertama adalah Bani Israel yang dipilih sebagai umat pertama yang dilayakkan atau diundang masuk ke surga, ya, Samaim. Ini yang disebut dengan melalui Torah dan melalui kasih karunia Adonis Hamasiah di zaman kedatangannya yang pertama, ya, kedatangan Adonis Hamasiah pertama. Jadi inilah, ya, undangan pertama, ya, Bani Israel. Lalu Bani Israel tidak taat dalam menjalankan Torah dengan benar, ya. Bani Israel itu menolak, ya, sampai menyiksa dan membunuh banyak nabi atau yang diutus di zamannya. Bani Israel juga menolak Yesus Hamasiah sebagai penggenapan Torah. Ya, ini selalu saya sampaikan, kita melakukan Torah yang digenapi, bukan Torah yang tidak digenapi. Kalau kita melakukan Torah yang tidak digenapi, sekalipun kita menyebut nama Yesua, itu sama dengan menolak Yesua. Bahkan kita sebenarnya menghina dia, karena kita tidak mengakui dia sebagai penggenap Torah, ya. Sebagai contoh tadi saya sampaikan, Adonisua itu bangkit setelah 3 hari 3 malam dikubur.
Tidak mungkin kita mengatakan kebangkitannya setelah 8 hari dengan alasan buah sulung itu 22 nisan, padahal dia mati 14 nisan. Itu bukan alasan ya, artinya itu berbahaya. Secara tidak kita sadari, kita sebenarnya menolak Yesua. Begitu juga pencurahan Roh Kudus atau juga kenaikan yang kesamain itu 40 hari dari 17 Nisan atau 50 hari dari 17 Nisan, bukan 40 atau 50 hari dari Pesach atau dari Habikurimnya Israel. Karena Habikurimnya Israel seperti yang saya sampaikan itu bicara adalah hasil pertanian yang pertama, dalam arti hasil mereka yang pertama lah. Makanya di zaman buah sulung ya, artinya di saat ini pun itu merupakan pajak pendapatan terbesar bagi Israel ya, di setiap perayaan buah sulung di Israel. Karena apa? Karena itu merupakan pemasukan buat negara ataupun pemasukan buat sinagoge ya, atau buat pelayanan orang Yahudi di sana. Itu yang disebut dengan Habikurimnya mereka. Lalu dikatakan Bani Israel itu menyiksa ya, tadi sudah ini ya. Kemudian undangan berikut ya, ini undangan berikut adalah Elohim yang mengundang semua manusia untuk masuk ke pesta perkawinan anak domba ya. Sampai dengan saat ini pun Elohim Yehirai itu mengundang semua manusia. Sebenarnya Elohim ini ingin semua manusia diselamatkan ya. Dia ingin semua di rapture. Tapi free will-nya manusia itu tidak bisa diganggu gugat ya. Artinya Adon Yesua ataupun Yehirai itu tidak mau memaksa ya. Kalau engkau mau ya engkau selamat, tapi kalau engkau tidak mau ya engkau tidak selamat. Manusia yang bertobat itu dengan benar dan sungguh-sungguh. Ini tadi ya yang disebut dengan pertobatan ya. Manusia yang percaya Elohim atau pencipta datang ke dunia untuk menebus manusia. Ini artinya tadi ya, orang-orang yang percaya bahwasanya ada pencipta ya, yang datang ke dunia untuk menebus manusia dengan mencurahkan tubuh dan darahnya. Inilah yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia. Kenapa undangan ini penting ya? Karena memang banyak orang yang alergi ya. Seperti tadi saya sampaikan, yang masuk ke Firdaus itu banyak ya, tetapi untuk masuk ke tahta itu sangat sedikit. Tidak mungkin jutaan orang. Seperti tadi saya sampaikan, ada di Undang-Undang Dasar Negara Indonesia mengatakan presiden itu adalah orang Indonesia asli. Bukan berarti 300 juta orang Indonesia semua jadi presiden, tidak. Hanya satu yang dipilih. Ya, begitu juga di zaman akhir, hanya satu. Ya, bahkan kemarin ada penglihatan dari salah satu mempelai kita, dia bilang dia melihat ada dua ya, Mose dan Elia. Dan dia melihat saya sebagai Mose dan Elia belum ada, dia bilang. Saya tidak tahu, Pak Gembala katanya. Saya bilang, ya baguslah kalau Bapak diberitahu seperti itu, saya bilang. Dan seperti juga yang saya sampaikan ya pada kita semua ya, orang-orang yang masuk ke Yehra Ministry ini bukan karena saya, bukan karena apa yang saya sampaikan, tidak ya. Makanya saya selalu mengatakan kepada Adon Yesua, engkau yang memanggil mereka, Adon Yesua, jangan saya tidak mampu ya. Makanya mempelai-mempelai yang bergabung di YH Ministry ya, kita jumlahnya sudah sekitar hampir 40 ya. Kita kebanyakan yang online ya, karena kebanyakan di luar daerah. Artinya apa? Mereka ini semua diberi penglihatan ya. Bahkan ada yang 6 bulan yang lalu sudah melihat wajah saya, padahal belum pernah ketemu saya. Bahkan ada juga yang melihat ketika dia melihat Yesua tiba-tiba berubah wajah Yesua menjadi wajah saya. Padahal belum pernah ketemu saya dan belum pernah melihat YouTube kita. Ya, tapi ketika dia lihat YouTube kita, dia bilang, wah ini yang saya lihat. Ya, makanya dan banyak lagi ya hal-hal yang diperlihatkan kepada mempelai-mempelai ini. Cuma saya bilang itu bukan saya ya, artinya bukan saya yang mengarang-arang, tidak ya. Makanya saya selalu mengatakan, tanya sama Bapak Yahweh, tanya sama Adon Yesua, benar nggak engkau mengutus Henry?
tanya, jangan tanya sama manusia, ya, karena saya juga tidak mau, ya, berat ya, sangat berat, ya, untuk membawa mempelainya ke tahta itu berat, ya. Kita bicara tahta loh ya, bukan bicara Firdaus, bukan, bicara tahta, hanya segelintir yang bisa masuk ke tahta, ya. Itu ya Bapak Ibu, mempelai-mempelai Adonis Somasia, jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonis Somasia Wirakodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samayim surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh pada ibadah Sabat pada saat ini. Kami mengucap syukur kami sudah mendengar dafar Elohim, dafar Adonis Somasia. Biarlah dafarmu senantiasa ditabur di tanah yang subur dalam kehidupan kami, dan kau meteraikan dalam loh hati kami yang paling dalam, sehingga berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adonis Somasia, nama Ruach Kodes senantiasa dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami, mempelai kudus-Mu Adonis Somasia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Adonis Somasia, terima kasih Ruach Kodes. Sebentar kami akan menyatu dengan Kau Adonis Somasia melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonis Somasia. Sehingga nanti ketika Engkau datang Adonis Somasia, Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu dari Yirha Ministry. Kami semua terbang ke awan-awan pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samayim pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sambut tubuh dan darah-Mu dan juga minyak kudus-Mu Adonis Somasia. Haleluya, amin. Ya, silakan.